Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak saudara-saudara semua. Selamat pagi, Para Pak. peserta Alhamdulillah IHT yang sehat. saya hormati, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua pada sehat, Bapak semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi, kemudian berbagi ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan fase perkembangan mata pelajaran, elemen, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Diharapkan para peserta IHT nanti pada akhir kegiatan ini akan mampu mengembangkan atau menyusun tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran dari suatu elemen mata pelajaran di satu fase perkembangan. Agar kegiatan ini menjadi menyenangkan, meriah, Bapak Ibu, saudara semua, agar tidak kelihatan capek, nanti kita melakukan ice breaking dulu. Mungkin ada peserta yang mau menjadi relawan untuk melakukan ice breaking? Ya, entah itu Pak Lulu atau Pak Rahmat atau Pak Ruji? Pak Ruji Muhammad. Oh, Pak Ruji. Oh. Atau malah dari saya? Bagaimana, Pak? Sama saja. Oke, dari saya ya. Ya, siap. Semua bisa melihat saya? Bisa. Oke. Kita dulu kan mengenal lagu-lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, kebetulan yang kelihatan hanya kepala dan pundak. Ya. Nanti kepalanya tetap, kalau kita sama-sama nyanyikan kepala, pegang kepala, kedua tangan kita. Ya. Begitu pundak, kita pegang pundak semua, kedua tangan kita. Begitu bilang lutut, yang kita tunjukkan sikut kita. Ya, kedua-duanya. Ya, di kamera. Begitu bilang kaki, yang kita pegang pipi kita semua. Paham? Paham. Ya. Diulangi. Kalau kita sama-sama nyanyi kepala, pegang kepala, dua tangan kita. Kalau bilang pundak, kedua tangan kita pegang pundak. Tapi begitu bilang lutut, kita sikut kita yang kita tunjukkan kedua-duanya. Nah, kaki yang kita pegang pipi kita kedua-duanya. Begitu ya? Oke. Yuk kita mulai. Kepala. Ayo dilihatkan videonya, dibuka. Kepala. Pak Rahmat videonya. Pak Ruji. Ini aktif Pak? Sudah, Ada. Pak. Sudah kelihatan. Kelihatan semua. Pundak. Sudah. Lutut. Tutup. Kaki. Kaki. Kepala. Bawah. Pundak. Sikut. Pipi. Kepala. Pundak. Sikut. Pipi. Pipi. Nah, lagi kepala. Pundak. Pegang pundak. Ya, sikut kita yang pipi. Cepat sekarang. Kepala, pundak, sikut, pipi. Kepala, pundak, sikut, pipi. Kepala, pundak, sikut, pipi. Tepuk tangan. Gimana? Agak enak badannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah semangat. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita sering mendengar fase. Ya. Fase itu apa? Tingkatan.
tingkatan. Fase adalah tingkatan. Nah, di dunia pendidikan, khususnya di sekolah penggerak, itu mengenal 6 fase perkembangan anak, dari anak pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Fase A untuk SLB, siswa SLB khususnya yang tunagrahita, yang IQ-nya di bawah rata-rata. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Kurang lebih umur mentalnya itu kurang atau sama dengan 7 tahun. Sementara untuk fase B, ya, kelas 3 dan kelas 4, ya, itu kurang lebih 8 tahun. Fase C juga sama, kelas 5 dan kelas 6. Tapi usia mentalnya juga kurang lebih 8 tahun. Sementara fase D, kelas 7, 8, dan 9, anak tunagrahita juga 9 tahun kurang lebih. Nah, begitu fase E, kelas 10, kelas 10 itu kan satu SMA ya, itu kurang lebih fase umur mentalnya 10 tahun. Begitu pula yang kelas F, itu fase F adalah kelas 11 dan 12, kurang lebih juga 10 tahun. Nah, bagaimana kalau usianya tinggi, tapi kemampuannya ya maksimal hanya sampai 10 tahun, anak tunagrahita. Nah, setelah kita Bapak Ibu nanti kita tahu fase, kita akan menentukan, kalau fasenya kita coba pilih fase B. Fase B itu kelas berapa tadi? Pak Lulu? Usia 8 tahun. Nah, kelas 3 dan kelas 4 ya. Usianya Ya. kurang lebih 8 tahun ya. 6 tahun. Kurang 8 tahun. Agar mudah kita ambil mata pelajaran PJOK. Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan. Di elemen PJOK itu ada gerak, ada atletik, ada permainan bola dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita ambil satu elemen saja dulu, yaitu pemanfaatan gerak. Kalau di matematika kira-kira apa? Kalau cabang-cabang ini olahraga PJOK itu cabang-cabangnya kan ada gerak, ada atletik, ada permainan bola. Kalau matematika ada yang bisa? Mungkin Pak Luci? Hitung. Oh ya, berhitung, jabar, kemudian bidang datar, pengukuran, dan sebagainya. Bangun. Halo Pak Rahmat, yang bahasa itu apa ya kira-kira ya? Enggak jelas. Bahasa itu menyimak, mendengarkan, membaca, menulis, dan sebagainya. Sehingga elemen itu adalah bagian-bagian dari cabang dari mata pelajaran itu. Kalau IPA kan ada fisika, kimia, biologi. Itu kalau IPA di SD. Nah, tapi kalau kita coba milih adalah untuk kasus atau untuk contoh penyusunan program pembelajaran kali ini adalah elemen pemanfaatan gerak. Di elemen pemanfaatan gerak di fase B, kelas 3 dan kelas 4, itu di kurikulum sekolah penggerak, itu namanya capaian pembelajaran. Kalau kurikulum sebelumnya namanya KIKD. Sehingga capaian pembelajaran ini guru tidak usah membuat, tinggal ngambil. KIKD juga tinggal ngambil ya. Nanti kita akan breakdown atau elemen itu menjadi di elemen pemanfaatan gerak tersebut di akhir pembelajaran kelas 3 dan 4 fase B ini, apa capaian pembelajarannya?
Kompetensinya apa? Jadi capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik pada akhir fase pembelajaran itu di satu elemen mata pelajaran itu. Contoh di olahraga, PJOK, pemanfaatan gerak. Pada akhir fase B ini, peserta didik dapat memahami prosedur dan mempraktekkan latihan pengembangan kebugaran jasmani, menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pola hidup sehat, perlunya aktivitas jasmani, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Ya, peserta didik juga dapat menunjukkan kemampuan dalam menerapkan konsep memelihara kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, serta kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular, sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Artinya karakteristik anak tunagrahita asal B, kelas 3, dan kelas 4. Usia berapa tadi? Kurang lebih 8 tahun. Wah, dinaikkan. Nah, itu kurang lebih 8 tahun ya, fase B. Sekarang diturunkan dari tadi. Nah, itu capaian belajaran. Nah, ini capaian belajaran. Sehingga definisi capaiannya belajaran itu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase adalah perkembangan untuk setiap elemen mata pelajaran. Ini kalau KIKD kurikulum 2013 KIKD. Kalau kurikulum sekolah penggerak namanya apa? Capaian pembelajaran. Capaian ini tidak usah Bapak Ibu guru. Ini tidak usah buat, tinggal ngambil. Nah, dari capaian pembelajaran ini di fase B, elemen pemanfaatan gerak, olahraga, kelas 3-4, yang akan kita turunkan menjadi, atau kita kembangkan menjadi tujuan belajar, ini yang kuning-kuning ini, yang kita gunakan, menerapkan konsep memelihara kebersihan dan kesehatan reproduksi, serta kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular, sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Kira-kira sesuai nggak dengan situasi sekarang ini? Sesuai. Sesuai nggak kira-kira? Sesuai. Masalah ini ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, coba kita naikkan. Kita lihat bawahnya. Bawahnya Pak. Bawahnya tadi. Nah, lagi. Dinaikkan. Ya, ini. Tujuan dari tujuan pembelajaran. Ya. Naik lagi. Naik dulu. Yang sebelum Romawi 5. Romawi 4, Pak. Tujuan. Ya, Romawi 4. Ya, oke. Ini, Pak. Ya, betul. Tujuan pembelajaran ya, adalah tujuan yang disusun atau dikembangkan dari capaian pembelajaran dari masing-masing elemen pada satu mata pelajaran untuk setiap fase atau jenjang kelas. Perumusannya mengandung 3 konsep tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi itu kemampuan yang atau sesuatu yang akan dicapai. Konten isi. Variasi adalah variasi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, contoh. Dari kompetensi di atas, kita baca dulu capaian dulu. Kita baca dulu capaiannya, Pak. Ya, oke, stop. Capaian ini untuk setiap fase
perkembangan dan untuk setiap elemen beda-beda. Nanti kalau elemennya permainan tidak ini, capaian akan beda lagi. Tugas guru adalah capaian pembelajaran ini di breakdown, harus diwujudkan, dirumuskan lebih operasional dalam bentuk tujuan pembelajaran. Coba dari capaian itu contohnya, ini saya akan memberi contoh tiga tujuan. Ya. Tujuan 3.1. Ya, 3.1 itu kenapa 3.1? 3 itu untuk kelas 3. Tujuan nomor 1. Ya. Tapi kalau kita tadi kan tahu fase B tadi kan untuk kelas 3 dan kelas 4 ya. Untuk kelas 3 ini dibuat 3 dari elemen pemanfaatan gerak. 31 contohnya peserta didik ini yang buat guru menyebutkan protokol kesehatan atau 5M dan dapat mempraktekkan mencuci tangan. Ya. Mempraktekkan mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang minimal 20 untuk mencegah terjadinya penularan pandemi COVID-19. Kontennya menyebutkan, kemudian kompetensinya menyebutkan protokol kesehatan 5M. Protokol Sementara variasinya ini keterampilan. Kemudian yang nomor 2, tujuan nomor 2, peserta didik menyebutkan protokol kesehatan dan dapat mempraktikkan memakai masker. Ya, sama. Tadi menyebutkan protokol kesehatan dan memakai masker. Sama untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, ini yang namanya kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan. Kalau tadi hanya menyebutkan, saya menjelaskan etika batuk serta mampu memberi contoh dengan melakukan tindakan dan bersikap menerapkan etika batuk ketika dirinya batuk untuk menghindari terjadinya penularan pandemi COVID-19. Kontennya yang kuning, variasinya yang merah, hijaunya apa hijaunya? Kompetensi. Jelaskan. Kemudian etika batuknya untuk mampu memberi contoh itu konten. Bersikap ini bersikapnya ya bersikap baik, bersikap tidak arogan, tidak dibebaskan, ditutup. Nah. Kemudian tujuan yang keempat, peserta didik menjelaskan. Nah, sekarang menjelaskan aktivitas 5M ya, dalam protokol kesehatan dengan bahasanya sendiri. Ya, menjelaskan dengan bahasanya sendiri dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mencegah terjadinya penularan pandemi COVID-19. Ya, ini ada tiga komponen. Ada yang mungkin ada yang perlu didiskusikan dari proses penyesuaian tujuan ini, saudara-saudara semua, Bapak. Saya Pak. Ya, silakan. Untuk tujuan silakan. itu
apakah memang wajib menyertakan tiga konsep ya, kompetensi, konten, variasi, atau boleh salah satu atau salah dua saja? Itu Pak. Penyusunan tujuan yang baik itu harus bisa mengembangkan, mengungkapkan seluruh potensi anak atau peserta didik yang bervariasi. Mungkin tidak hanya keterampilannya, juga ada sikapnya, juga ada pengetahuannya. Itu atau syukur ada kompetensinya melakukan apa, kemudian harus ada isinya, materinya apa. Memang tidak mudah ini. Kalau dulu kan di versi K13 yang kita coba ceraikan itu kan ada ABCD, ada audience, behavior, kondisi, dan beri. Kalau ini ada ketiga-tiganya. Kalau hanya satu boleh. Tapi nanti Bapak Ibu, saudara-saudara semua pada waktu ngajar akan mengalami semacam stagnansi. Pada saat mau ngajar akan sulit membuat improvisasi. Sehingga anak akan mudah jenuh. Contoh, anak dapat menyebutkan satu kegiatan 5M misalnya. Udah selesai. Nah, kalau ini dalam kegiatan KBM nanti Bapak Ibu saudara-saudara semua akan bisa melakukan pembelajaran dengan mengungkap semua potensi anak. Baik itu dalam bentuk pengetahuan, bisa bentuk keterampilan, bahkan sekaligus sikap, atau setidak-tidaknya tidak sekedar pengetahuan ansih. Ya. Dan ngajarnya akan mengalir sehingga nanti pada waktu proses pembelajaran akan terjadi asesmen formatif. Ya mungkin nanti akan materi selanjutnya akan kita sampaikan. Apakah anak akan nyaman mengikuti kegiatan pembelajaran? Apakah materinya terlalu tinggi atau materinya terlalu rendah? Atau mungkin terlalu sulit untuk dipahami anak. Bagus, pertanyaan bagus. Boleh hanya satu, hanya konten saja. Boleh konten dan variasi. Boleh konten, kompetensi, dan variasi. Boleh, itu yang paling bagus. Sehingga kalau nanti dinilai, rumusan yang paling bagus yang mana? Yang mengandung tiga-tiganya itu. Baru yang mengandung dua, baru yang mengandung satu. Artinya apa? Ini harus bisa itu mempunyai apa di samping tiga tadi harus smart, spesifik, kegiatannya jelas. Apa jelasnya? Menyebutkan. Ya. Dapat diukur. Menyebutkan apa? Protokol kesehatan. Berapa? 5K. Kalau hanya 2, kurang. Kalau hanya 3, kurang. Kalau hanya 4, kurang. Kalau 5, bagus. Nah, 5K itu. Nah. Kemudian mempraktekkan cuci tangan. Nah, mempraktekkan cuci tangan yang mana yang bisa menghindari COVID-19? Tadi kan targetnya COVID-19 dari penyakit yang menular. Ya, nyuci tangan dengan sabun. Berapa? 20 detik minimal. Tidak hanya selalu pakai sabun. Nah, itu yang dirujuk kepada capaian pembelajaran. Enggak, memang enggak mudah menyusun ini. Oleh kalau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara semua bisa saja didik dapat menyebutkan kegiatan 5M atau satu kegiatan 5M boleh, tapi itu belum bermakna, ya. Belum bisa misalnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk menghindari pandemi COVID. Karena hanya menyebutkan, apalagi hanya 1, hanya 2, hanya 3.
5 saja belum bisa menghindari. Sehingga tujuan yang bagus itu yang bisa diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, mengatasi permasalahan sehari-hari. Sehingga akan kelihatan di pertanyaan nanti di program penyusunan alur model pembelajarannya, modul pembelajarannya akan kelihatan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya, makna pertanyaan yang bermakna atau tidak. Kalau ini kan bermakna, bisa menyebutkan, bisa mencuci tangan, bahkan tidak hanya mencuci tangan, sesuai protokol kesehatan, apa? 20 detik minimal, pakai sabun, mengalir lagi airnya. Itu. Paham ya? Ya. Oke, Mas ada yang bisa didiskusikan? Ada gambaran? Ya, Terbayang Bapak Ibu, saudara-saudara? Pak Rahmat Abadi. Ye. Cuman Pak. Ya. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ini kira-kira bisa nggak ini dicapai untuk anak kelas 3, 4 atau di fase B itu? Kira-kira? Untuk tunagrahita ya Pak. Ya. Bisa. Ringan. Oke. Tunagrahita ringan bisa. Makanya kalau tunagrahita ringan, nah nanti di mana letaknya? Waktu kita yang nomor 1 misalnya 3.1, kita akan bisa mempraktekkan mencuci tangan dengan air mengalir 20 detik dengan sabun. Itu harus dipraktekkan. Sehingga waktunya cukup bagus. Artinya ada aktivitas guru, ada aktivitas siswa, ada aktivitas yang betul-betul bermanfaat. Tidak hanya sekedar menyebutkan, tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar, ini ada praktek yang bermanfaat untuk kehidupannya sehari-hari. Coba kita lihat di capaian, coba kita naikkan ke capaian. Pak Lulu. Lihatlah yang di merah-merah. Ini dari satu capaian pembelajaran saja bisa disusun minimal 4 itu. Bisa 8, 9, 10. Bahkan bisa yang biru-biru bisa. Ini kan menerapkan konsep pemeliharaan kebersihan. Kemudian kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular. Bisa saja Bapak Ibu dari mengisi waktu luang, bisa makan bergizi. Tinggal mana yang akan kita kembangkan. Nah, kira-kira dari contoh itu tergambar kira-kira elemen ini bagian mana lagi yang akan bisa kita kembangkan dari satu tujuan pembelajaran. Coba masing-masing Bapak membuat satu contoh saja yang setipe itu, tetapi tidak dari konsep yang kuning, yang biru, yang istirahat atau mengisi waktu luang atau makanan bergizi dan seimbang atau aktivitas jasmani, tapi yang mengandung 3 komponen syukur. Ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Ya tidaknya 1 aja lah. Syukur 1 atau 2 atau 3 terserah. Sistemnya apa? Gunakan filosofi ATM. Lihat di tujuan 1 sampai 4 tadi, coba dilihatkan dulu. Tujuan 1 sampai 4. Gunakan cara belajar ATM, Pak. Amati, tiru, modifikasi. Kalau itu kan protokol kesehatan. Kalau misalnya peserta didik dapat bla makanan bergizi, misalnya apa? Dapat menyebutkan ciri dan praktek makan, boleh. Praktek makan, praktek membuat makanan, praktek membuka makanan, praktek membagi makan, terserah. Yang penting bisa ada kegiatan tujuan itu
bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, syukur mengatasi masalah. Kira-kira mana? Coba buat satu, nggak apa-apa, nanti ditulis di tangan, kemudian Bapak, saudara-saudara semua satu presentasi atau menyampaikan dengan lisan. Nanti harus tidak semua, tapi satu contoh yang kira-kira bisa. Kita diskusikan semua. Buat satu saja. Selamat pagi Bu Arni. Selamat pagi Bu Arni. Pagi Bapak. Nah, ya, oke. Kaitan ini. Ya, ini baru. Ini mawon. Ini latihan membuat tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Dulu di K13 KIKD, sekarang namanya capaian pembelajaran. Nah, sekarang masing-masing peserta IHT diharapkan bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran yang bisa mengandung 3 unsur: komponen, konten, kompetensi, dan variasi. Contohnya itu Pak Lulu bisa di-sharekan ke capaian pembelajaran dulu, biar Bu Arni bisa ikut melihat sumbernya. Ini Bu Arni, ini pada akhir fase B itu kelas 3 dan kelas 4 SD, peserta didik dapat memahami prosedur dan mempraktekkan latihan pengembangan kebugaran jasmani, menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pola hidup sehat yang terdiri dari perlunya aktivitas jasmani, olahraga, gerak badan dulu, istirahat, mengisi waktu luang, piknik, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Juga peserta didik juga dapat menunjukkan kemampuan dalam menerapkan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi serta kesehatan diri dan orang lain dan tidak melarang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Harusnya apa? Siswa kelas 3-4 SD dengan IQ kemampuan gerak sudah 8 tahun. Contohnya, Pak, contohnya dari tujuan tadi, Pak, itu bisa dibuat lebih dari 1 boleh, 3 boleh, 4 boleh, tergantung waktu, tergantung materi yang akan Bapak Ibu kembangkan. Semakin banyak tujuannya kan otomatis semakin membutuhkan waktu banyak nanti pada waktu ngajarnya. Ini saja dari satu ya, dari satu komponen. Komponennya apa? Satu elemen, maaf. Elemennya apa tadi? Elemennya apa Pak Lulu? Olahraga tadi? Naikkan Pak Lulu. Nah, pemanfaatan gerak. Mencuci tangan kan juga gerak. Pakai masker juga gerak. Ada yang bisa mencoba volunteer? Kita komentari nanti dari apa? Dari capaian pembelajaran ini. Kalau misalnya pengisian waktu luang itu misalnya saja
pergi ke tempat nenek gitu bagaimana boleh. Pak? Wisata boleh. Yang Rekreasi. penting anak punya kegiatan, iya boleh. Boleh bermain, membantu orang tua, boleh jalan-jalan, boleh ke mall, boleh terserah sesuai dengan kondisi lingkungan Bapak Ibu. Atau boleh juga sebagai contoh hari ini, saat ini anak-anak pada libur sekolah. Libur sekolah. Anak dapat mengeluarkan waktu luang untuk apa? Bantu orang tua. Untuk apa? Pergi berkebun, pergi ke sawah, pergi ke ladang. Ikut tapi ya masa pandemi jangan banyak apa mungkin berjemur dan boleh itu, yang penting jangan kontraproduktif dan waktu luang malah nonton berkerumun, jangan. Artinya kita aplikasikan. Silahkan mungkin satu contoh, nggak apa-apa, tidak harus tiga elemen. Harus ada komponen, konten, variasi satu. Dan nanti tinggal kita kembangkan. Pak Rahmat, nyoba? Siswa dapat atau peserta dapat? Sana Sirian Pak. Sana sih Pak. Oke, Pak Lulu. Saya ngambil apa kira-kira? Aktivitas jasmani, Pak. Perlunya aktivitas jasmani. Ya, Peserta didik dapat? Peserta didik dapat menggerakkan tangan dengan memutar ke kanan dengan hitungan 8 kali. Peserta didik dapat apa tadi? Dapat menggerakkan tangan dengan menggerakkan tangan, memutar ke kanan 2 kali. Itu kalimat bersayap. Semuanya hanya satu, menggerakkan keterampilan. Sekarang yang menyangkut konten, yang menyangkut apa misalnya yang menyangkut variasi dan kompeten. Peserta didik dapat meniru gerakan meloncat menghindari bahaya. Nah ini loh, bahaya apa? Bahaya air, bahaya benda tajam. Peserta didik tahu menggerakkan, melangkahkan kaki ke kanan, melangkahkan kaki ke kiri. Untuk apa? Agar dia bisa menghindar. Ya. Peserta didik dapat berjalan. Apa? Berjalan di sebelah kiri. Fungsinya apa? Menaati peraturan lalu lintas. Buatlah ya kira-kira langsung bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Bisa berjalan kan tadi melakukan gerakan tangan ya. Berjalan di sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan mengikuti madhab sebelah kiri toh. Setir kanan bukan setir kiri toh. Iya. Sehingga dia tahu nanti kalau berjalan di jalan raya atau di jalan dia di sebelah kiri sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah itu dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Oke, bagus. Berarti ada 2. Berjalan di sebelah kiri untuk apa? Sesuai aturan berjalan di jalan raya. Aturan lalu lintas. Oke, bagus. Dulu.
Ada pertanyaan? Ya, Bapak Ibu ya, Leh? Tanya Pak, Nggih, monggo. untuk capaian pembelajaran ini besok yang menyiapkan sudah dari pusat atau Udah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh. Saya Bapak Ibu nggak usah mikir. Kalau Yang perlu tujuan Bapak Ibu pahami adalah memilih langkah pertama, memilih fase. Bapak Ibu itu ngajar kelas berapa? Ya. Kalau sudah mata pelajaran apa? Ya. Yang akan kita ajarkan. Kalau sudah, elemen apa yang akan kita kembangkan, yang akan kita ajarkan? Olahraga. Ini kan tadi tidak main bola nih. Ini kan kesehatan. Ya. Kita pilih. Setelah itu baru melihat ke capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Kita pilih satu. Dari satu itu kita kembangkan menjadi beberapa. Ya, minimal satu lah, minimal satu. Setiap elemen. Kan kalau yang matematika ada berhitung, ada aljabar, ada bidang datar, ada mengukur, minimal satu. Kalau misalnya menghitungnya 5, kemudian bidang datarnya 1 kan nanti nggak imbang. Lebih ke geometri, tidak mengukurnya. Ya. Syukur-syukur bisa seimbang. Berapa tujuannya? Tapi banyaknya tujuan belum tentu itu menunjukkan kualitas dari pembelajaran. Kalau tujuannya hanya menyebutkan saja, ya. Ini satu ini ada 3 variabel. Ya, ada variasi konten, ada kompeten. Contoh saja, anak dapat menyebutkan yang misalnya ini protokol kesehatan, satu alat atau warna yang disukai masker, enggak ada arti. Tapi kan tidak begitu applicable. Anak bisa menyebutkan harga satu masker, enggak boleh. Boleh. Tapi kurang begitu bermakna. Pembelajaran di sekolah penggerak kan harus bermakna, kemudian pertanyaan memantik itu harus begitu bermakna. Nanti kesannya pengetahuan saja yang diajarkan. Padahal anak berkebutuhan khusus, apalagi tunagrahita, ditanya, nilaimu berapa? 8 atau 6? Jamnya berapa? 6 atau 7? 7. Tapi begitu bisa mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, nah itu manfaatnya bukan main. Paham ya? Ada gambaran? Ada gambaran? Ya. Nah, kalau sudah bisa menyusun tujuan, itu akan kita lihat urutannya 31, 32, 33, 34 ini apakah sudah urut? Atau Bapak Ibu pada menyusun mungkin tidak ujuk-ujuk langsung 31 Bu. Tepatnya enggak, jangan-jangan itu nanti dipikirkan di belakangan. Artinya kronologi urutan 31, 32, 33, 34 ini sesuai dengan perkembangan. 31 dikuasai, baru 33, 33, 32, 32 dikuasai, 33, baru 34. Jangan 34 dulu jadi nomor 1, 32, 33 jadi nomor 2, enggak. Itu diurutkan namanya alur tujuan pembelajaran.
Alurnya, bahasa kerennya ashabul nuzul, lareh-lareh, urutannya, silsilahnya, rangkaiannya, runtutnya. Pak, berarti yang tinggal ambil di sumber lain itu kan yang capaian pembelajaran itu, Pak. Capaian pembelajaran. Ini kita given, artinya guru tidak usah mikir, tinggal ngambil. Mikirnya nanti mana ya, apa yang akan kita kembangkan, yang sebelah mana, yang bagian mana. Ini kan banyak sekali. Memahami prosedur dan mempraktekkan latihan. Pengembangan kebugaran jasmani. Oh, enggak saya ambil, saya akan menjelaskan apa kesehatannya. Nah, ini Pak Lulu tadi, Pak Lulu jawab pertanyaan Pak Lulu. Ya. Bawah ini. Yang tarik bawah Pak Lulu. Ya ini konsep tujuan pembelajaran, dikatakan tujuan itu baik, sangat baik apabila tujuan pembelajaran itu disusun mengandung 3 konsep tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Baik kalau hanya 2, kompetensi saja, dan variasi. Cukup kalau hanya 1, kurang, tidak mengandung 3-tiganya. Contoh yang hanya 1 tadi menyebutkan 1 apa protokol kesehatan, M dari 5 itu cukup hanya C. Kalau tidak nyenggol 1 pun nilainya kurang. Sehingga tahu nanti RPP yang bagus yang kayak apa, yang biru ini. Tahu ya? Paham ya? Ada komentar Pak Roji, Pak Mbak Arni mungkin? Atau Mbak Arni lempar? Pak Rahman? Berarti itu ngambilnya di mana ya Pak itu? Yang mana? Yang capaian pembelajaran tadi ambilnya nanti itu given dari pemerintah, sudah ada nanti. Nama berikut dengan seluruh program. Itu kalau K13 KIKD namanya. Ya. Masih umum. Capaian kompetensi yang masih umum. Yang harus diterjemahkan menjadi operasional. Nah, tugas seorang guru ini menerjemahkan ini, capaian pembelajaran ini menjadi tujuan pembelajaran. Disesuaikan peserta didiknya ya? Oh, otomatis. Itu sesuai dengan fasenya. Menyesuaikannya itu ditentukan fasenya dulu. Iya. Itu kan CP, capaian pembelajaran ini sudah ikut di fase. Sudah diikut di elemen. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan. Yang penting pertama langkahnya 1, tentukan fase mana Bapak Ibu belajar. Dengan SK ya. Ngajarnya apa? Di kelas 4. Berarti fase apa? Fase apa? Kelas 4 itu C. Fase B. Fase B. Fase B. Nah, kalau kelas fase B, kok itu ada kelas 3 dan kelas 4, berarti rombongan belajar. Karena umur mentalnya sama. Sama berapa? 8 tahun kurang lebih. Untuk konteks olahraga, kelas 3 dan kelas 4 mungkin sama kemampuannya. Ini capaian pembelajaran ini Bapak Ibu tidak usah pikir, tidak usah kosong-kosong enggak. Kenapa? Ini sudah ada termasuk di masing-masing elemen. Memangnya masih umum. Bapak Ibu nanti yang digambarkan menjadi tujuan. Boleh Kak? Kalau hanya 1 boleh.
Kira-kira kalau satu ini butuh waktu 3:1 diharapkan butuh waktu berapa? Misalnya Pak Rahmat untuk anak bisa nyuci tangan pakai sabun. Ulah, putus. Kira-kira butuh waktu berapa menit? Berapa JPL, berapa pertemuan untuk 3:1? Itu satu, enggak sampai 1 JPL. Nah, belum tentu. Nah. Kan nanti air mengalirnya air yang mana? Air keran, air ditimba, atau air wastafel? Sabunnya yang mana? Sabunnya pakai sabun apa? Sabun cair, atau sabun padat, atau sabun bubuk? Nah, ini kan Bapak Ibu bisa saja improvisasikan diri waktu ngajar. Tapi jangan sampai nanti nyebut merek ya. Dapat mencuci sabun Loop, nggak boleh. Yang sampai pesan sponsor. Dengan menggunakan apa? Wastafel, boleh. Itu namanya ATM, Pak. Terus tadi dia dapat menyebutkan kegiatan 5M dalam protokol kesehatan dan dapat mempraktikkan mencuci tangannya dengan air di wastafel. Boleh. Itu namanya modifikasi. Yang kira-kira bisa diganti, tapi enggak 10 detik nggak boleh. Ini sudah tentu. Ini tinggal menggunakan air yang mengalir, air di wastafel, air di dengan gayung. Boleh. Prakteknya kenyataan. Dengan sabun apa? Dengan sabun batangan, sabun cair, beda-beda perlakuannya. Kira-kira terbaik apa yang akan dipakai nanti? Terbaik nggak Bapak Ibu? Iya. Nanti di urutan membuat modul ajar, oh bahannya ini, alatnya ini, waktunya sekian. Kan. Sesi ini kita hanya membahas mengenai fase, elemen, kemudian capaian pembelajaran, sampai menentukan tujuan pembelajaran atau merumuskan tujuan pembelajaran. Kalau ini tujuannya pembelajaran jelas ya, nanti ngajarnya jelas. Kalau nggak jelas ya nggak jelas. Nah, ini rubriknya. Nah, ini rubriknya. Kalau ini rubrik tujuan, yang bawahnya rubrik alur tujuan, runtutan. Rubrik itu diambil dari buku yang diberikan dari pusat atau mengarang sendiri nih Pak? Kalau ini boleh sendiri boleh, tapi kan kesulitan ini sudah ada, kita tinggal ngambil. Ini kan untuk kepentingan kita dengan IHT, peserta IHT. Itu dengan IHT. Nanti kalau rubrik cuci tangan tadi namanya asesmen, Pak. Rubrik asesmen. Anak dapat mencuci tangan mandiri dengan bantuan tidak mencuci tangan, mencuci kotor. 3, 4, 3, 2, 1 sama. Bisa dipahami? Iya Pak. Merasa agak masih kesulitan atau sudah ada sedikit gambaran atau pencerahan?
Ya semakin jelas Pak berkaitan dengan membuat tujuan ini. Jadi bisa Pokoknya ini 100% guru yang kreasi. Nggak ada di buku, nggak ada. Kreasi guru. Dari mana? Pandainya dia membaca capaian pembelajaran. Kalau bisa membaca capaian ini, dilihat yang kuning tadi Pak, yang akan lebih mudah Pak. Yang kuning, yang contoh ini yang ini ya. Ini akan lebih mudah. Bapak Ibu akan menguningi di sini bisa. Atau ini kan hanya yang kita tekankan, yang kita guru tarik di sini loh. Sesuai dengan kondisi pandemi Covid sekarang. Kalau memilih makanan bisa sangat mudah malah. Ini dikaitkan dengan program kebutuhan khusus. Ini Bapak Ibu ngajar menyajikan makanan untuk dia agar anak bisa makan dalam kondisi makanan yang bergizi dan seimbang. Kata kuncinya kan makanan bergizi seimbang. Yang terbayang di Bapak Ibu kira-kira apa? Materinya apa? Oh, tadi kan penyakit menular, ya kesehatan, COVID-19 jelas. Oh, gizi seimbang, bergizi dan seimbang apa? Yang terbersih di Bapak Ibu. Variasi makanan toh. Lemak, protein, variasi. Kemudian buah sayur toh, vitamin. Bersih apa? Makanan yang bersih. Bergizi, maaf, bergizi. Jadi makan bergizi apa? 4 sehat 5 sempurna. Nah, sudah terbayang. Sudah terbayang Bapak Ibu. Tapi ngajarnya itu loh. Boleh nggak? Anak dapat menyebutkan 4, 5 sehat 5 sempurna, makan 4, 5 sehat 5 sempurna. Kemudian anak dapat menyebutkan membuat secangkir susu untuk dirinya. Boleh nggak? Boleh. Itu loh. Menyebutkan tempat sehat 5 sempurna. Kemudian apa? Tidak hanya menyebutkan, suruh membuat secangkir susu. Untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kenapa? Nek dirinya sudah mau, baru orang lain. Dirinya nggak mau minum, dan disuruh minum orang lain. Mengapa nggak meminum? Jangan-jangan kotor, jangan-jangan tidak layak. Ya. Terbayang nggak Pak Lulu sekarang? Iya, sudah ada Pak. Sudah ada gambaran toh? Oh, ini nanti larinya ke sana. Ini larinya ke sana. Ini larinya ke sana gitu. Ya. Kayaknya perlu pembahasan yang lain yang lebih detail lagi dari Pak Wiji ini, Pak. Apanya? Mungkin berkaitan dengan yang lain, yang asesmen dan sebagainya. Oh iya, otomatis. Oh, ini belum cukup loh, hanya sekilas-kilas belum. Kita kan dikejar-kejar kemarin. Iya. Kejar-kejar. Apalagi banyak kita belum siap. Iya. Hanya bahasanya. Oke. Bapak Ibu, kita simpulkan ya. Kita simpulkan ya. Simpulkan. Pertama, Bapak Ibu harus tahu dulu ngajar di fase berapa. A, B, C, D. Ada berapa fase? 6. Apa saja? Fasenya apa saja? 7. A, B, C, D, E, F. F, E, F.
Hati-hati aja. Oh iya, nah. Anaknya hanya sampai maksimal kelas 10, usia 10 mental 10 X-nya. tahun. Nah, atau yang paling rendah di bawah 7 tahun. Nah, walaupun sudah besar, artinya masih kelas 1. Itu harus kita pahami dulu. Bapak Ibu ngajar di kelas mana sesuai dengan SK Kepala Sekolah. Atau Bapak Ibu Kepala Sekolah menjelaskan pada guru. Oh, saya ngajar di kelas. Oh, berarti di fase 1. Di fase 1. Setelah itu apa? Setelah fase, mata pelajaran apa yang Bapak Ibu akan ajarkan? Kalau sudah tahu di mata pelajaran apa, elemennya apa? Elemennya gerak atau permainan dengan olahraga ya. Kalau IPA, biologi atau fisika atau kimianya. Nah, Maaf Pak, kalau tempatnya berat. Monggo. Maaf Pak, berarti kita akan meninggalkan yang apa Pak? Yang kemarin itu untuk kurikulum 13. Pasti. Kalau di sekolah Oke, gerak pasti. berarti kita harus memakai bidang studi semua ya Pak. Oke, pertanyaannya bagus. Bidang studi semua Pak. Boleh bidang studi, boleh secara tematik. Tematik mana? Pilih di antara duanya. Pilih yang mana, yang elemen yang mana, yang paling dekat. IPAS itu kan tematik akhirnya. Nanti kan IPAS bukan IPA, bukan IPS. Itu kan tematik mau nggak mau. Nah, tetapi untuk latihan, untuk yang awal, Bapak, Ibu, saudara semua, gunakan mata pelajaran, sorotannya. Berpikirnya mata pelajaran akan lebih mudah memang. Bagus, pertanyaannya bagus Pak Puji. Kalau sudah tahu mata pelajarannya, elemennya, jangan sampai nggak tahu elemennya. Di mana itu kita lihat? Di kurikulum sekolah penggerak Given dari Jakarta. Itu nggak usah Bapak Ibu, ini elemennya nggak usah ngarang. Elemen olahraga apa? Bentik, elemen olahraga apa? Guak sotor bukan, itu permainan atau atletik gitu loh. Nanti di kurikulum 2000 kurikulum sekolah penggerak, kurikulum sekolah penggerak sudah ada itu dari Jakarta. Elemennya sekaligus, fasenya sekaligus di capaian pembelajarannya. Sehingga itu apa? Dulu disebut KIKD. Kalau di kurikulum 2013 identik dengan KIKD. Bisa ya? Bisa ya sekarang ya? Bapak Ibu hanya memahami itu dulu. Baru nanti nyusun tujuannya. Sudah tujuannya, baru alur-alurnya. Bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa. Ya, ini jam terbang, perlu latihan. Kalau nggak dilatih memang nggak bisa. Sehingga Bapak Ibu nanti buat di LKS masing-masing, kemudian diunggah atau didiskusikan untuk pertemuan yang akan datang. Itu kesimpulannya. Sampai dengan capaian pembelajaran, Bapak Ibu tidak usah repot. Yang harus dipahami adalah menyusun, merumuskan tujuan pembelajaran masing-masing fase. Kalau fasenya B berarti ya kelas 3 dan kelas 4. Sesuai dengan siswanya. Kalau siswanya hanya satu ya hanya satu saja. Maksudnya satu jenjang. Kalau siswanya 2 jenjang, dirumuskan 2 jenjang. Paham ya? Paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sehingga Bapak Ibu semoga sehat-sehat. Senantiasa. Amin. Terima kasih. Selamat siang dan mohon kita akan bisa ketemu di pertemuan yang akan datang.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.